gaib bisa menyerupai sebagai orang Belanda itu, atau energi astral yang berkaitan dengan residual energi dan residual memorinya juga berkaitan dengan era kolonial dan sosok Belanda yang pernah ada di sini. Oke, apa yang terjadi, Bu? Satu orang lagi. Mereka menceritakan ke saya. Saya pernah dengar gitu ya, ada mitos bahwa, atau ini mungkin fakta juga, saya mungkin butuh Om Hao untuk mengkaji ini. Jadi anak pertama itu tidak boleh dengan anak ketiga. Karena kan ketika kita menikah itu tidak lantas menyatukan dua individu yang berbeda, tetapi dari dua keluarga juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Saya Om Hao dari Kisah Tanah Jawa. Tentunya pada kali ini saya tidak sendiri. Saya didampingi oleh partner saya yang cantik jelita. Aduh, jadi siapakah dia? Silakan Mbak diperkenalkan. Halo Sobat Javanika, saya Mas Ayu Dewi dari Singgah Untuk Pergi. Jadi untuk mungkin Sobat Javanika yang bertanya-tanya sepertinya apa sih Singgah Untuk Pergi itu. Jadi sebenarnya ini adalah channel YouTube Om Hao. Iya. Dan lebih tentang isu perempuan. Jadi tentang isu-isu perempuan, merekam perjalanan dan juga cerita-cerita para perempuan, dan harapannya nanti semoga bisa membuka sudut pandang baru untuk masyarakat yang menonton Singgah Untuk Pergi. Iya, jadi lebih ke transformasi sosial gender ya. Waduh. Begitu ya. Seperti mata kuliah saya ini. Iya. Okay. Ini sebenarnya menarik ya. Jadi memang terkadang saya memiliki teman-teman ya yang tanda kutip seperti saya tapi perempuan begitu. Oke. Dan tentunya memang ada satu perbedaan jika laki-laki itu melihat pola pandangnya itu adalah pakai logika. Antara perempuan dengan perasaan. Oke, jadi gitu. lebih apa ya, banyak tersentuh gitu kan Om Hao, karena dengan lebih emosional lebih gitu. Emosional. Dan sebenarnya menjadi pertanyaan ya, selama ini kalau kita bilang secara gender di metafisika itu kenapa sih makhluk astral kebanyakan perempuan begitu? Kan kita ada kuntilanak, sundel bolong, macam kan? Tapi sebenarnya itu sejarahnya apakah memang ya namanya manusia kan dengan apa ya, dinamika yang berbeda-beda, jadi sehingga ya kita nggak tahu mungkin ada perempuan dan laki-laki ketika memang sudah berada di dunia yang lain gitu, atau memang ya lebih apa, mungkin lebih sensitif mungkin ketika perempuan atau? Iya, sebenarnya ketika berkaitan dengan residual memori ya, memori seorang perempuan tentunya lebih dalam. Jadi ingatannya mungkin jutaan gigabyte ya, gitu. Jadi residual memori itu ketika satu individu sudah tidak ada, ini masih terbawa, mengikuti, ya, sehingga memang sosok-sosok perempuan yang nampak itu ingin menceritakan karena ingin membagikan satu pengalamannya. Bagaimana sih, misal kita ketahui proses meninggalnya bagaimana, atau ada pesan apa yang belum disampaikan. Jadi seperti semacam ajang curhat gitu. Benar. Mungkin ya. Iya, seperti itu, karena saya sendiri pun terkadang memiliki satu keterbatasan ketika menemukan sosok-sosok makhluk astral ya, itu yang bergender perempuan begitu. Itu semisal saya dengan Mbak Sarah Wijayanto, kemudian Mbak Citra Prima ataupun Mbak Risa Saraswati, itu beliau lebih mengena ketika masuk. Karena lebih bisa memaknai yang di dalam heart itu. To heart ya, ketika sama sesama itu perempuan. Itu seperti apa begitu, sehingga memang menjadi pertanyaan selama ini, kenapa sih kok lebih banyak sosok perempuan yang akan menceritakan, karena
mereka juga butuh untuk menyampaikan ini itu bagaimana, dan lebih nyaman ketika bertemu dengan perempuan juga yang bisa memiliki komunikasi secara interdimensi seperti itu. Jadi sama lah ya, maksudnya saya sepertinya bisa ngobrol dengan perempuan ini gitu. Lebih nyaman gitu ya, karena Om Hao kalau cerita dengan sesama perempuan kan lebih tahu perasaan apa yang diluapkan. Kalau sama laki-laki kan mungkin kayak aduh ada batasan-batasan tertentu yang saya nggak bisa cerita misalnya. Tidak bisa dalam, ya sebenarnya kan kalau di konsep juga ketika menggunakan logika itu sebenarnya logika di sini kan mengikuti daya analisis seseorang ya. Ini kalau kita bilang tentang genre ke laki-laki begitu. Dan logika ataupun pikiran itu tentunya bisa dimanipulasi. Tetapi kalau perempuan menggunakan perasaan hati ini berat rasa, di mana rasa itu nggak pernah bohong. Iya, nurani ya kaitannya ya. Iya, jadi memang lebih murni menurut saya ketika disampaikan, dan memang curhat itu paling enak memang perempuan ya, karena laki-laki lebih menyimpan walaupun di dalam hancur gitu, tapi disimpan gitu. Tapi yang penting yang depannya ini kuat gitu. Ya, modelnya memang seperti itu, sehingga ketika ada laki-laki yang sampai menitikkan air mata itu berarti logikanya itu sudah kalah dengan perasaannya. Sudah terlalu dalam gitu ya. Ya, sementara perempuan sering menangis pun ya itu sebenarnya ada kekuatan yang disembunyikan di balik itu. Sehingga kesimpulannya bahwasanya perempuan itu adalah makhluk paling kuat di belahan dunia, begitu. Tepuk tangan untuk perempuan-perempuan di luar sana. Sehingga sebagai laki-laki jangan sampai menyakiti hati perempuan. Itu, Om Hao udah berpesan seperti itu. Jadi untuk laki-laki ya dimohon untuk menjaga hati wanitanya. Bukan banyak yang dijaga ya, tapi cukup satu ya. Cukup satu, karena jangan kayak asrama putri ya Om Hao ya. Asrama putri itu yang saya kelola. Tapi ketika nanti ada ibu asrama tentunya hanya satu, begitu. Karena laki-laki sejati bukan yang bisa menaklukkan banyak hati perempuan, tetapi yang hanya bisa menjaga satu hati perempuan. Oh, cakep. Laki-laki kayak Om Hao nih. Tapi belum nemu. Nggak apa-apa, kan masih mengelola asrama putri ya kan. Yang namanya mencari ibu asrama itu kan memang tidak mudah Om Hao. Oh iya. Karena nanti mengelola keuangan nanti tentunya. Iya, betul. Gitu. Jadi sabar aja, nanti pasti ada. Yuk didoakan Sobat Zaman Nikah supaya Om Hao segera menemukan ibu asramanya. Biar nanti ngelola asramanya nggak hanya saya. Iya. Jadi kalau tagihan bulanan kan saya nggak tegaan ya, jadi biar istri saya yang nagih. Waduh kayaknya auto galak nih. Oke, ngomong-ngomong tentang pernikahan ini kita akan membahas ya Mbak Mas Ayu ya, tentang pernikahan adat. Ini karena kita kisah tanah Jawa, nanti kita kolaborasikan juga dengan Singgah untuk Pergi ya. Seperti apa ketika mempersiapkan satu pernikahan dan jalannya seperti apa. Tapi tentunya ketika kita ada di tanah Jawa, itu tidak boleh lepas dengan budaya, sosial, dan sejarah yang pernah mengawalinya seperti apa. Bukan di sini menjadi satu sugesti, tetapi satu keyakinan, karena tentunya orang tua itu menentukan pakem-pakem ini untuk keselamatan anak-anaknya. Pasti itu, Mam. Ya, apalagi anaknya perempuan ya, maksudnya laki-laki pun tentu dengan adat yang sama dengan berbagai banyak ibaratnya detail-detail yang pasti diutarakan gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk perempuan kan kayaknya lebih ekstra gitu. Iya, karena kenapa demikian? Karena ketika kita ada di dalam ijab dan qabul, pemberkatan, itu kan kita nembung, minta kepada bapaknya. Minta kepada bapaknya. Jadi ketika ijab dan qabul ya, itu kan minta kepada bapaknya, anaknya nanti ikut ke kita. Jadi sudah orang tua itu ibarat kata sudah selesai tugasnya di situ. Sehingga membina rumah tangga tentunya tidak hanya siap secara materi dan mental saja, tapi nanti dosa anak istri juga kita yang tanggung. Sebagai laki-laki memang tanggung jawabnya seperti itu. Sehingga sebagai seorang orang tua tentunya akan memikirkan apakah dengan orang yang tepat, apakah nanti kedepannya akan bagaimana gitu. Karena seorang perempuan tentunya akan ikut semua dengan seorang laki-laki, tetapi sebagai seorang laki-laki tentunya masih ada ibu yang dijaga. Jadi ketika menikah ada 3 perempuan yang dijaga, istrinya, ibu kandung, dan ibu mertua. Begitu. Jadi makin banyak tanggung jawabnya. Jawabnya ya. Jadi memang harus siap. Memang laki-laki itu hidup untuk bertanggung jawab. Untuk bertanggung jawab. Karena laki-laki sebenarnya kan bertanggung jawab ya. Apapun profesinya yang penting adalah bertanggung jawab. Begitu. Bertanggung jawab secara dunia dan juga secara akhirat.
dalam ini. Waduh. Ini berat nih ngomongin laki-laki dan perempuan ya Om Hao ya. Ini gender nggak apa-apa. Kebetulan kemarin waktu di mata kuliah saya ada seperti ini juga, dan bagaimana cara melihat sudut pandangnya itu seperti apa. Karena satu lagi sih Mbak, ini yang suatu saat ketika ini ya nanti siapa tahu ada narasumber gitu yang bisa membantu untuk tinggal untuk pergi di tempat saya belajar. Selama ini sejarah itu masih membahas beberapa tokoh-tokoh itu laki-laki, perempuannya kemana? Jadi pertanyaan. Ya sebenarnya tentu perempuan dan anak-anak ini ada kilas sejarahnya, tapi ini yang masih belum banyak untuk timbul itu seperti apa. Sehingga memang seperti Mbak Mas Ayu jadi Singgah Untuk Pergi itu sebenarnya mengangkat itu. Kalau saya lihat ya, karena peran-peran perempuan itu tentunya sama pentingnya dengan laki-laki yang ada di depan. Karena yang support di belakang kan memang tidak kelihatan, tetapi kemerdekaan Indonesia kita ketahui banyak peran perempuan di situ. Betul Om Hao. Saya juga pernah baca satu buku ya, judulnya adalah Kuasa Wanita Jawa. Di situ memang laki-laki itu cenderung lebih dominan. Memang dia memerintah secara apa ya, pemerintahan seperti itu ya kalau dicontohkan. Tapi di belakang itu seperti apa ya, yang mendorong laki-laki ini untuk bisa mengambil keputusan ataupun kebijakan-kebijakan pekerjaan itu memang tidak lepas dari sosok wanita gitu, sosok perempuan sendiri gitu. Jadi memang mungkin kalau dari depan ini tidak kelihatan ya, tapi sebenarnya dari belakang makanya banyak pepatah-pepatah itu mengatakan bahwa wong wedok iku menjadi support. Jadi memang memang di belakang support, tapi sekarang kan banyak yang apa ya istilahnya, harus setara. Sebenarnya dari dulu pun sebenarnya menurut saya sudah setara gitu Om Hao, karena ya tidak hanya dengan urusan domestik ataupun rumah, tapi juga membantu suami bagaimana caranya bisa mengambil keputusan yang baik untuk yang ada di sekitarnya gitu. Ya salah satunya tumbuh kembang seorang anak ke depannya tergantung pola didik seorang ibu. Tentunya itu. Oke, ini kita masuk ke materi ya. Berarti untuk preface-nya memang panjang ya, karena kita mensinkronkan antara bahasan ini ke depan seperti apa, jadi dianggap ini sebagai pengantar abstraknya lah dulu seperti apa gitu, sebelum kita masuk ke kajian utamanya. Seperti apa? Wah, ini pasti akan seru sekali. Jadi ketika memang kemarin itu masalah perempuan itu kan kompleks dan banyak ya Om Hao ya. Saya mau berawal dari satu hal yang mungkin ganjel dulu nih. Kayaknya perempuan dari dulu kan banyak stigma-stigma yang negatif gitu, termasuk kayak misalnya ada pengasihan atau mungkin bisa dibilang bahasa awamnya apa ya, semacam susuk ya atau pelet ya. Nah itu sebetulnya memang apakah ya nggak tahu, percaya nggak percaya, apakah benar kayak ada atau tidak, atau secara ilmiah atau secara mungkin dari Om Hao seperti apa Om? Iya sebenarnya ini kan berkaitan dengan sugesti hipnotis sebenarnya. Jadi beberapa orang yang menggunakan kemampuan susuk ya untuk dipasang di dirinya itu ada kata lain sebenarnya di sini itu kurang percaya diri. Karena menggunakan satu benda asing yang ditanam dalam tubuh dengan tujuan untuk mensugesti, saya ini cantik, saya jago ngomong, saya bisa menaklukkan seperti itu. Sebenarnya semuanya dari dirinya sendiri. Tetapi ketika ada seperti sugesti hipnotis yang membuat psikisnya kemudian berkembang ke arah situ, kekuatan dari benda ini sebenarnya hanya memberikan sedikit sekali manfaat ataupun peranannya sampai orang ini bisa terbawa seperti itu. Ya seperti halnya dalam tubuh, misal kita lihat ada 7 titik ya, yang misal disebutkan di tengah mata biasanya. Jadi focal of point dari seorang manusia itu kan memang sorot matanya. Jadi ketika kita melihat pertama, orang ini seperti ini, kemudian karakternya seperti ini, dan kita ibarat kata terpesona ataupun jatuh cinta itu kan pasti dari sudut pandang mata. Baru yang kedua di bawah mulut atau bibir untuk lancar berbicara contohnya. Untuk memikat mungkin ya kalau tanda kutipnya. Ketika ngomong ini orangnya ikut begini. Tetapi ada satu resiko bahwasanya nanti meninggalnya susah tanda kutip. Kan sering ditemukan. Berarti memang ada nyatanya seperti itu Om Hao? Iya, memang ini tapi nyata memang ada terjadi seperti itu, karena beberapa hal yang saya pernah pengalaman ya, ataupun riset, ada beberapa yang si Mbak Putri udah sepuh gitu, 100 tahun lebih, meninggalnya susah itu, dulunya memang cantik, nom-nomane kalau orang Jawa bilang, tapi magak Mbak.
pakai titik-titik, bahkan di bagian tubuh bawah itu juga dipasang. Jadi ketika wafat, perewangannya ini kan nggak serta-merta bisa ngelepas, termasuk paranormalnya itu juga. Sehingga memang daya pengasihannya itu bisa luar biasa karena ada bantuan makhluk astral yang bekerja di situ. Oke, dan itu maksudnya dulu pernah sering dengar juga nih kayak kok Mbah ini mungkin udah sakit gitu ya? Mungkin Mbah sebenarnya sudah sakit tapi kok belum menemukan waktunya gitu. Biasanya kan ketika orang zaman dulu sudah sepuh gitu kan biasanya justru mereka tahu kapan mereka akan menghadap Yang Maha Kuasa gitu ya, Om Hao. Tapi maksudnya di situ ada apa ya, semacam mungkin bisa dibilang gosip, mungkin dulunya ada yang ikut kayak gitu. Iya, terkadang kemudian jadi omongan orang ya, belum tahu itu apa. Ini juga berlaku ketika seseorang masang ini pusaka-pusaka dalam tubuh raja, tujuannya untuk ilmu kebatinan ataupun kekebalan macam-macam itu sama. Jadi ketika kita menanam benda-benda asing ya, terutama logam, itu nanti harus paham konsekuensinya ke depannya mau bagaimana. Oke, tentu ada perjanjian-perjanjian tertentu ya. Pasti agreement, termasuk kayak ini ya, pesugihan. Ini kan pengasihan tapi yang arahnya negatif tuh pasti ada. Ya karena kita ada kerjasama dengan interdimensi, dengan makhluk astral begitu. Dan ketika perjanjian-perjanjian itu misalnya biasanya kalau pesugihan kan ya pasti memohon kekayaan segala macam ya Om Hao ya, dan pasti ada yang dikorbankan seperti itu. Nah ketika semisal orang itu ingin membatalkan, apakah mungkin itu Om Hao? Itu sangat susah sekali. Bisa sih bisa, tapi memang susah karena perjanjian di sini kan perjanjian gaib yang sudah mengikat seumur hidup kontraknya. Jadi beda kalau kayak kita kontrak-kontrak biasa, kontrak seumur hidup aja terkadang misal dengan suatu perusahaan tertentu kita kan susah nyari lawyer gini-gini ya. Susah apalagi ini makhluk astral loh. Memang tidak disarankan. Kita nggak tahu nih maksudnya bagaimana sih kan. Pokoknya negatif aja bawaannya ya. Terus kita mau lari kemana juga susah. Pasti ketahuan terus posisinya di mana begitu. Nah memang tujuan dari pengasihan sendiri kan dari kata asih ya, mengasihi atau memberikan satu perhatian yang lebih. Jadi ketika orang kemudian membangkitkan pengasihannya itu memang selain sugesti hipnotis juga membuka auranya. Itu sudah otomatis maksudnya akan? Iya, akan terbuka sendiri. Tapi tentunya di situ ada ritual-ritual tertentu loh Mbak. Iya. Seperti mandi di sendan tengah malam, puasa hukum ya bahasanya. Iya, sehingga memang ada satu sendang ya itu dipakai untuk seperti perempuan penghibur itu mandi di situ. Karena rata-rata pengasihan memang tujuannya ke arah negatif kebanyakan. Ya karena kalau pengasihan yang putih itu tentunya ditempuh dengan cara yang putih juga. Seperti lelaku gitu ya, kita puasa tertentu ataupun menjaga ibadahnya sehingga kecantikan yang sejati itu kan tidak dari fisik tapi dari inner beauty, dari dalam, dari hati ya. Dari hati. Karena fisik itu bisa menurun, bisa benua, tapi kecantikan dalam hati itu akan ada selamanya. Perbedaannya itu. Jadi ketika kita fisik ya ini mungkin akan cantik terus, tapi ketika expired nanti balik lagi loh, serem gitu. Iya. Ini jadi apa ya? Jadi sedikit pelajaran untuk kita semua juga bahwa ya kita menjaga ibadah itu sudah hal yang paling benar ya Om. Untuk apa kita ya bisa lancar lah hidup di dunia ini gitu. Nah kalau tadi Om Hao sempat mengatakan bahwa biasanya kalau kungkum itu tadi di satu sendang yang memang untuk pengasihan dilakukan oleh wanita-wanita penghibur seperti itu. Nah itu apakah dengan seperti itu mereka akan otomatis membuka aura, dan apa memang harus ada ritual lagi atau memang harus ada seseorang yang memang sudah expert gitu untuk membantu mereka? Tentunya di sini ada praktisi supranatural yang khusus melakoni untuk bidang-bidang seperti ini. Masih laku ya Bro? Banyak sekali, dan maaf ya, memilih praktisi ini juga harus hati-hati loh. Karena begini, kan misal yang datang kebanyakan untuk pengasihan itu kan perempuan yang datangnya. Kalau datang ke paranormalnya perempuan aman. Nah kalau laki-laki, ya kalau ini benar-benar paranormal yang beneran, kalau terselubung atau ini gadungan, nanti makanya terjadi banyak kasus-kasus pelecehan seksual di situ.
Begitu, karena saya pernah membaca jurnal juga tentang itu. Memang ada modus seorang mengaku-ngaku seorang paranormal itu bisa pasang susuk atau membuka aura. Nah, tentunya maaf ya Mbak ya, ketika seperti itu kan membuka busananya pasti. Jadi namanya memang ada tata cara, maksudnya step by stepnya. Iya, jadi memang baiknya kalau tidak untuk urusan pribadi penyembuhan atau apa itu ya yang perempuan datang ke perempuan, yang laki-laki juga ke laki-laki. Supaya tidak ada tujuan yang menyimpang. Ya kalau memang ada ya tidak semua ya, kadang ada yang sudah simbah-simbah sepuh, kakung gitu membantu seperti itu, tapi memang memiliki kemampuan yang sudah profesional di bidang itu. Ya kalau disalahgunakan takutnya. Namanya orang kan manut aja ngikut toh, diapa-apain juga lah. Ini yang terjadi, banyaknya praktek-praktek dukun palsu yang kemudian mengarah pada pasien-pasien perempuan terjadi pencabulan seperti itu. Jadi ini memang kalau dikaji ya bisa panjang, iya. Tentunya karena datang dengan niat yang nggak baik pasti dapatnya juga yang nggak baik. Ini kan ngomongin tadi datang dengan niat yang nggak baik dan yang baik. Sekarang yang niat yang baik nih, jadi melangsungkan sebuah pernikahan yang mau. Jadi tadi awal kita sudah membicarakan tentang pernikahan yang banyak sekali tata cara, adat, detail dan juga mungkin hitungan-hitungan gitu. Ini kan kita lagi ngomongin soal pernikahan versi Jawa dengan adat Jawa gitu ya. Nah, kalau untuk perempuan sendiri Om Hao, apa saja sih sepertinya yang butuh untuk dipersiapkan dari batin ya, terutama dari seorang perempuan yang ingin menikah? Ya, tentunya kan pertama niat ya, dan juga menjaga beberapa hal ujian-ujian yang kemungkinan akan datang. Sehingga memang zaman dulu ada istilah dipingit dulu, tak boleh kemana-mana. Itu selama berapa lama tuh? Ada yang selapan ya 35 hari, bahkan ada yang 7 hari. Sebenarnya di sini dipingit tidak terus berdiam diri di dalam kamar, itu namanya isoman ya. Iya betul. Karena malah dikira positif COVID nih. Iya. Tetapi ketika seperti itu ya macam-macam, ada tetira, ada doa-doa, kemudian puasa nih paling penting, puasa mutih biasanya. Jadi puasa yang dengan tata cara hanya makan nasi sama air putih. Karena tujuannya untuk memelihara atau memaintenance saudara putih kita biar suci, biar jernih nanti. Untuk menetralkan dari gangguan-gangguan, baik secara fisik maupun non fisik. Jika ada penyakit non medis itu juga semuanya akan luruh. Dan justru nanti untuk menjalani satu prosesinya, karena satu jalan pernikahan itu kan sakral ya. Karena tujuannya nanti untuk menyempurnakan separuh agama, kemudian meneruskan keturunan dan membina keluarga dan macam-macam, sehingga ini menjadi seperti halnya satu kehidupan baru bagi seseorang. Jadi memang kalau diceritakan adatnya tentunya kan berbeda-beda setiap tempat. Nah ini yang paling krusial, tetapi kadang zaman sekarang apakah ya benar sih seperti ini? Dihitung wetonnya dulu. Ini juga bisa berkaitan dengan menghitung hari baik ketika nanti pernikahan ya? Benar, iya. Ada nggak sih Om Hao, mungkin kita sebelum hitung-hitungan weton mungkin ada patangan seperti misalnya saya pernah dengar gitu ya, ada mitos bahwa, atau ini mungkin fakta juga, saya mungkin butuh Om Hao untuk mengkaji ini. Jadi anak pertama itu tidak boleh dengan anak ketiga, begitu juga sebaliknya. Itu memang ya dari sejarah ataupun dari Jawonya memang seperti itu. Jadi sebenarnya ini kan semuanya tidak berkaitan dengan metafisika ya, tapi berkaitan dengan statistika dan probabilitas. Jadi berdasarkan data statistik yang dulu lampau pernah ada, itu kasusnya seperti ini. Terus dihitungkan secara probabilitasnya, wah ini kalau anak pertama dapat ketiga kok hokinya nggak bagus, sering bertengkar macam-macam seperti ini. Sebenarnya kalau kita hitung ya, satu elemen di sini kita ambil secara kajian hukum bilangan-bilangan secara matematika gitu. Dimana misalkan ada satu muatan plus dengan plus, plus dengan min dengan min, dan plus dengan plus, itu akan menjadi satu angka baru gitu, hasil yang sama, plus dan plus ya. Terus kemudian min dan min juga plus, tapi kalau plus dan min jadi min, plus min dan plus jadi min, contohnya seperti itu. Jadi memang ada kebaikan ketika ganjil itu dengan genap. Ganjil berarti anak pertama dengan anak kedua, dan 4, 6 seterusnya. Anak pertama dengan 4, anak pertama dengan 6 misalnya seperti itu. Atau anak ketiga dengan anak kedua juga bisa. Jadi yang ganjil selalu
berdampingan dengan yang genap. Ya, gitu ya. Ada baiknya memang seperti itu. Termasuk tahun lahir itu kadang juga diperhitungkan secara numerik itu juga seperti itu. Misal saya nih contohnya ya Mbak Mas Ayu ya. Saya 87 misal tuh kalau nanti sama 91, 93, 95 itu memang agak pantang. Contohnya loh ini. Tapi nanti dengan 90, 94, 98 genap itu akan ada satu bisa dihitungkan gitu. Karena hitungan pakem-pakem ini itu sebenarnya tidak hanya di Jawa saja. Tetapi hitungan secara numerologi Tionghoa juga ada, zodiak dan macam-macam. Termasuk sio itu juga sama, konsepnya sama. Jadi memang ada hitungan-hitungan sebelum pranikah gitu ya. Maksudnya selain mempersiapkan, biasanya kan mungkin ya orang-orang zaman sekarang cenderung fokus dengan hingar-bingarnya, fokus dengan pestanya, dengan apa mungkin vendor segala macam. Justru ini kadang sering agak luput nih, agak lupa gitu ya Om Hao ya. Terkadang disepelekan juga itu hitungannya apa, tapi kalau di keluarga yang kejawen banget ini nggak boleh karena sebenarnya begini ya, kita tidak menepis ini kemudian menjadi kalau orang bilang ya jodoh, udah diatur Tuhan gini-gini. Tapi orang tua, kalau tadi Mbak Mas Ayu cerita tentang seorang anak itu bagaimana ya ketika akan dilepas oleh seorang orang tuanya, sebenarnya berkaitan dengan restu orang tua. Jadi kalau orang tuanya sudah mikir loh, ini kok nggak cocok, kan nggak ngerestoni nanti, terus dilanggar gitu. Ya karena kan apa ya, ibarat kata itu sebaik-baiknya cinta ataupun sesungguh-sungguhnya suatu hubungan percintaan yang akan diseriusi itu tidak akan bisa tepat, tidak akan bisa sempurna selain tidak mendapatkan restu Tuhan tentunya dan restu orang tua. Jadi restu orang tua tidak boleh dilanggar. Iya betul. Ini bisa jadi satu note juga ya, bahwa maksudnya ketika kita memang ingin membina sebuah hubungan, biasanya kalau orang-orang zaman sekarang mungkin lebih suka memperkenalkan dulu gitu. Jadi orang tua bisa melihat terlebih dahulu, dikenalkan dulu gitu. Soalnya kebanyakan agak-agak suka backstreet nih kadang nih anak-anak nih zaman sekarang ya. Jadi suka nggak tahu pacaran yang mana, jalannya masih apa gitu kan. Jadi untuk mempersiapkan pernikahan ini ya memang orang tua harus kenal dulu dengan calonnya, dengan keluarganya. Bahkan ada sebelum ke pernikahan juga ada tembungan seperti itu ya. Atau rembuk tua kalau istilahnya. Karena kan ketika kita menikah itu tidak lantas menyatukan dua individu yang berbeda, tetapi dari dua keluarga juga. Jadi memang dari pertama ini bukan apa ya, tapi dari pertama ketika kita menyembunyikan dan orang tua sudah tidak setuju, saklek pertama. Ya bukan kita ngomong perjuangan, tapi jangan sampai perjuangan ini menjadi sia-sia ketika nanti ke depannya kemudian restu orang tua itu tidak ada. Karena sama halnya menjaga jodoh orang dan buang-buang waktu di situ. Jangan kalah lah sama istilah bucin ya. Sekarang kan bucin banget, aku berjuang gitu kan, tapi ternyata kayak ya Tuhan memang tidak satu gitu. Kita yang tak sama. Jadi mungkin ada perbedaan-perbedaan yang ada di sebuah hubungan, tentunya ketika nanti memang harus sampai orang tua dulu, ketika mendapat restu kayak pasti ada aja jalannya gitu ya. Ya, tentunya kalau sudah jadi jodoh, sudah jadi milik itu nggak akan dipersulit kok. Gitu. Ya, cuman kita memang ada perjuangan untuk semuanya ada, tapi tidak semuanya terus kemudian diperjuangkan sampai mati-matian ya jangan. Nanti takutnya itu buang waktu karena jenjang kita serius di sini. Jadi ketika kita punya pasangan kemudian bertanya, kapan saya dikenalkan, itu berarti tandanya serius. Tapi kalau disinggung orang tua masih menghindar terus, hati-hati. Berarti itu cuman dianggap mainan atau cuman sebagai status saja. Atau banyak hati yang sedang dijaga mungkin ya, kita tidak tahu ya. Om Hao, tadi kan ngobrol soal anak pertama dengan anak ketiga. Ketika itu memang cilu. Kalau yang kembar gimana Om Hao? Kayak misalnya anak kedua dengan anak kedua atau anak pertama dengan anak pertama mungkin? Ya, kalau anak pertama itu nanti kita lihat dulu ini, misal anak pertama sama anak pertama dulu ya. Apakah dulu di atasnya ada kakak di sini yang sudah wafat tentunya, yang meskeram ataupun keguguran itu pun berlaku. Dan kita juga melihat posisi orang tua, jangan sampai nanti satu. Misalkan, misal nih contohnya saya anak pertama, bapak saya kan anak pertama juga, misal saya jangan sampai dapat yang calon anak pertama. Karena sama-sama kerasnya sebenarnya. Salah satu filosofinya itu karena anak pertama itu kan yang paling depan nih, tentunya memiliki satu kekuatan ataupun power paling depan sehingga nggak mau mengalah, sama-sama keras kepala.
Oke, dan itu tentunya ketika dibawa ke rumah tangga mungkin sudah bisa diprediksi oleh orang-orang zaman dulu bahwa rawan cekcok gitu ya, atau beda pendapat mungkin ya. Beda pendapat. Terus kalau anak kedua itu kan kayak adiknya jadinya. Ibarat kata yang laki-laki anak pertama, yang perempuan anak kedua. Jadi kayak ngomong adik perempuannya. Oke. Jadi ada harmonisasi dalam rumah tangga seperti itu. Nah, anak ketiga ini terutama anak terakhir itu biasanya nanti memang ada satu berat itu ketika anak ini yang paling ragil ya, paling bungsu itu rasa sayangnya pasti lebih tinggi, lebih berat juga. Karena dijaga oleh kakak-kakaknya sebelumnya. Jadi beban yang akan disampaikan ke kita itu pun harus sama dengan beban dari kedua kakaknya. Begitu. Jadi memang di sini sebenarnya menghindari salah satu pantangan-pantangan yang berkaitan dengan hubungan kedepannya. Apakah harmonis dan berkaitan juga dengan hoki yang akan turun begitu. Jadi tentunya kalau dalam rumah tangga kan kita hitungkan peruntungannya nih ke depannya. Peruntungan tidak selamanya tentang finansial, tapi juga jenjang karir, anak-anak itu juga rezeki kan banyak bentuknya gitu ya. Dan seperti halnya kemudian ada satu kekuatan yang sama karena berada di posisi ganjil ya, nggak mau mengalah biasanya. Salah satunya ya. Termasuk perhitungan posisi hadap rumah itu kalau orang-orang dulu ya masih saklek seperti itu, tapi kalau untuk hadap rumah ataupun dari mana itu sebenarnya bisa itu diyakini hanya sebagai legenda atau mitos saja. Kan sekarang ada ya, misal sungai sebelah nggak boleh dapat yang di sungai sini seperti gitu. Istilahnya tonggo deso ya. Ternyata zaman dulunya pernah ada percecokan nikah nggak direstui gitu loh, Mbak. Jadi sugesti dan jadi legenda, mitos. Itu seperti juga halnya orang Jawa itu jangan deh dapat jodoh orang Sunda, biasanya gitu nggak sih? Kayak mitos-mitos, maksudnya menjadi legenda zaman dahulu. Legenda gitu. Sebenarnya kalau berkaitan dengan itu kita harus melihatnya dari dalam dulu, dari kajinya mau seperti apa. Menurut saya sebenarnya hubungan keluarga dulu kok, mau dapat dari suku apa, etnis apa, itu kalau sudah sama-sama keluarganya oke, dari mana saja nggak ada pantangan sebenarnya. Jadi balik lagi ke restu orang tua ya? Restu orang tua, itu paling penting lah, paling utama menurut saya. Dan ketika kita ada di tanah Jawa, sebenarnya kita beberapa mengikuti pakem-pakem yang ada di sini. Seperti itu. Nah, kalau saya pernah dengar juga mitos atau istilah itu pernikahan ngalor ngulon itu apa Om? Iya, jadi itu posisi rumah. Jadi ada yang menghadap ke ngalor. Kalau kompasnya Jawa itu kan NNN semua tuh. Ngalor, ngidul, ngulon, ngetan. Itu maksudnya yang menghadap ke utara sama menghadap ke timur ya. Ngalor sama ngulon. Yang menghadap ke barat. Ya ini sebenarnya berkaitan sama arah mata angin itu juga bisa dikaji dari sistem arah mata angin, dan kemudian itu berkaitan juga dengan jodoh ataupun hoki yang tidak baik karena kan sebelahan ya. Ada baiknya kan memang semisal contohnya kayak rumah menghadap ke utara sama ke selatan seperti itu, karena satu menghadap ke gunung, satu menghadap ke laut, jadi tanah dan air, lingga dan joni, seperti itu sih Mbak. Modelnya gitu. Seperti apa ya, keyakinan orang-orang pada zaman dulu ya, Ya, tapi kalau ini sebenarnya kasus-kasus minor saja sih ya. Cuman kalau yang mayor itu paling utama banget pasti hitungan weton dimanapun. Karena kan ada istilah tuh. Wetonmu ra cocok terus nomu kandas gitu. Wetonmu ra pas. Itu stigma nggak sih maksudnya? Iya, sebenarnya itu kalau seperti itu sebenarnya para petuah ya, para tetua itu memiliki satu solusi nanti tanggal prosesi pernikahannya hari apa contohnya. Jadi ketika misalnya mungkin sudah digambarkan atau dihitungkan atau mungkin tadi ada pantangan-pantangan yang anak pertama ikut anak ketiga gitu, itu bisa bisa bukan dicegah sih, lebih ke mungkin ada satu prosesi biar ini bisa tetap jalan. Bisa tetap jalan ya. Memang ada seperti halnya kalau itu jatuhnya pati ya, jalan nanti bisa Sobat Javanika bisa dibuka lagi ya di hitungan weton di kelas metafisika, ada hitungannya secara detail. Ini kita jabarkan lebih dalam begitu. Kalau hitungan pati itu kan pati mati ya, itu sudah tidak boleh. Tetapi kalau seperti halnya pegat itu cerai, padu itu cekcok, terus
gunung tuh jadi omongan orang, yang mungkin jadi omongan orang karena faktor-faktor perselingkuhan contohnya seperti itu. Para ahli-ahli bidang ini ya, hitungan weton tuh nanti bisa mencarikan hari kapan bisa melakukan prosesi jab kabul atau pemberkatan gasarani demikian. Misalkan dicarikan harinya pas hari legi begitu, biar manis nanti. Terus jadi apa solusinya itu dengan hari pernikahannya nanti gitu ya. Iya, karena kan nanti kalau biasanya wetonnya itu kan sama-sama bagus nih, tapi kalau disatukan belum tentu bagus angkanya. Iya, tapi karena wetonnya sama-sama baik ya udah diambil tengah itu. Diambil tengah, nanti prosesinya mau apa, terus juga di situ nanti ini dicarikan jam-jamnya untuk prosesi. Biasanya jam pagi, sore atau malam. Biasanya itu jam 7 sama jam 11, pilih yang mana. Itu kenapa Om Hao? Kenapa 2 jam itu? Ya, atau jam 7 lebih 11 atau jam 11 lebih 7. Itu juga boleh. 7 itu kan maknanya 7 itu pitulungan. Semoga diberikan pertolongan. 11 itu maknanya adalah welas. 11 kawelasan, semoga diberikan welas asih dari Tuhan Yang Maha Kuasa dan orang tua. Sehingga pas prosesinya jam 7 lebih 11 atau jam 11 lebih 7 menit, kita maknani bilangan kata-kata itu yang nanti akan mensupport dan memberikan sugesti positif bagi kita. Doanya kan dari situ. Iya. Jam itu dikasih pitulungan, jam 11 dikasih kawelasan. Oke, luar biasa. Ini harus memang banyak diperhatikan gitu ya, termasuk untuk prosesi-prosesi ketika akan melaksanakan pernikahan ya Om Hao ya. Kemarin waktu saya menikah tuh juga benar-benar yang pakem Jawa sekali gitu ya, jadi mulai dari yang dipingit, 7 hari tidak boleh kemana-mana, sampai setelah menikah 7 hari juga tidak boleh kemana-mana. Terus dengan prosesi yang apa ya, mungkin kalau orang-orang yang melihat tuh, aduh cukup ini aja nggak sih, akad atau pemberkatan, habis itu resepsi aja gitu. Tapi kemarin tuh memilih untuk yang Jawa klasik pakem gitu, dengan ada midodareni, terus juga ada apa siraman. Setelah itu pemberkatan atau akad, setelah itu baru adat ya Om Hao ya. Nah ini makna-makna dari masing-masing prosesi ini, apalagi waktu di make up juga ada sembogo segala macam ini. Sebenarnya di dalamnya seperti apa? Ya tentunya itu kan falsafah ataupun gambaran kehidupan kita semua. Sebenarnya kalau kita ambil secara global ya, karena kalau nanti kita detailkan ini sangat dalam, sangat panjang gitu. Memang ini maksud-maksud seperti halnya menginjakan telur terus membasuh kaki, memberikan beras itu kan, itu sebenarnya dulangan ya, itu sebenarnya bagian dari ini, dari kita mengawali hidup yang baru. Nanti gambarannya itu seperti ini begitu. Jadi makna-makna ini ketika ditanamkan di kita seperti halnya diberikan kesiapan, dan kita diberikan gambaran itu kedepannya seperti apa, baik secara zahir dan juga secara batin. Yang berkaitan dengan batin salah satunya kan tidak boleh keluar setelah menikah ya, tetap ini, karena ini nanti kaitannya sama sawan manten kalau orang dulu. Iya, sawan manten seperti itu. Sebenarnya ini kearifan lokal, jadi local wisdom bagi kita semua. Bahwasanya dalam kehidupan ini kita ada tatanan-tatanan yang harus kita lalui. Kapan kesiapannya seperti itu? Karena menikah bukan berarti seperti stasiun, Mbak. Balapan. Saya kirain cuma numpang lewat aja. Iya, tetapi kita harus siapkan mental dulu. Semuanya ini bagaimana? Bukan karena saya kepingin terus gini, nanti di tengah-tengah kalau belum siap nanti menemukan satu masalah, maaf ya, bukan kita akan berbagi permasalahan kita kasarannya, tapi kita dapat masalah baru. Ya, karena simbol-simbol itu kan sebenarnya menandakan niat kita itu jalannya dari mana dulu. Terus arti dari seorang tua akan melepaskannya bagaimana, kemudian mempercayakan dengan yang baru bagaimana. Ya, terutama hal ini tentunya dalam satu prosesi pernikahan itu lebih banyak simbolik ataupun hal yang dilakukan dari mempelai perempuan. Iya. Nah, waktu kemarin saya menikah tuh ada yang saya kepengen banget sebenarnya Om Hao, itu adalah salah satu prosesi yang namanya sembogo. Karena bukan hanya pernah melihat ya prosesi itu, tapi juga kayaknya lebih sakral ketika memang seperti memohon kepada leluhur-leluhur kita bahwa ya untuk kehidupan kita selanjutnya, untuk membina pernikahan itu supaya diberikan jalan yang baik gitu ya Om Hao ya. Nah, tapi makna sembogo ini sebenarnya
boleh dilewati kah atau memang sebaiknya menggunakan atau termasuk dengan proses-proses yang lain ya biasanya kan ada yang ya udah midodari ini aja nggak usah siraman habis itu langsung akad atau pemberkatan seperti itu. Ya tentunya ada baiknya itu tetap ada begitu tapi pun ini karena bagian dari doa itu pun kalau tidak ada niat kita sudah ke arah itu sudah nggak apa-apa. Oke. Sebenarnya tapi tetap kalau ditambah itu lebih pas gitu lah Mbak. Berkata nasi goreng udah ada ayam, udah ada telur, tapi pakai acar gitu. Oke. Nah, walaupun hidup tuh jangan jadi kayak acar ya, ketika menjalin hubungan. Karena terkadang acar itu ada, tetapi keberadaannya tidak dianggap seperti itu. Tapi ketika ada pun jadi lebih nikmat. Lebih nikmat, ya kalau pas gitu. Kalau pas ya. Ya sebenarnya pelengkapnya ada satu pelengkapan ketika ini semua ada, berarti komplit gitu ya? Sangune wong ya, sangune wong ketika mau oma-oma itu sudah pas. Oke. Sangu baik. Sangu itu saku atau bekal, baik secara materi ataupun imateri sudah siap, jodoh berarti sudah jalan, insya Allah diberikan keturunan yang baik ya, yang soleh dan soleha dan juga langgeng, karena tentunya pernikahan itu hanya satu kali dan hanya untuk satu hati. Oke, luar biasa banget ngobrol sama Om Hao hari ini tuh dalam sekali loh ya. Jadi untuk perempuan-perempuan di luar sana yang masih mungkin merasa, aduh sepertinya saya belum siap, belum sanggup nih menjadi perempuan yang harus seperti perempuan Jawa yang banyak sekali ritual baiknya gitu ya Om Hao ya untuk pernikahan gitu. Jadi jangan khawatir, masih ada waktu dan juga masih ada kesempatan pastinya untuk mencapai itu. Perempuan dan juga laki-laki itu setara, jadi sama-sama bisa dominan yang bisa dilakukan gitu ya Om Hao ya. Sebenarnya masih banyak pertanyaan yang pengen saya tanyakan ke Om Hao gitu ya, apalagi budaya Jawa itu kan sangat-sangat luas gitu ya, nggak cukup untuk kita ngobrol cuman hari ini gitu ya Om Hao ya. Semoga yang nonton Sobat Javanika juga suka dengan konten-konten seperti ini, dan terima kasih sekali Om Hao. Saya dari Singa untuk pergi, seneng banget diajak ngobrol soal perempuan Jawa apalagi sama Om Hao. Dan nanti tentunya untuk Javanika Wati ya juga bisa mengunjungi Singa untuk pergi untuk melihat bagaimana cerita-cerita ya tentang perempuan yang ada di sini, terutama yang berkaitan dengan gender di situ. Karena saya pun juga mempelajari ini, jadi tahu bagaimana seluk-beluknya itu seperti apa untuk sebatas ilmu pengetahuan bagi kita semua. Ya, satu kata, berat kata, pertemuan sesuatu yang dipertemukan itu belum tentu berjodoh, tetapi jodoh pasti dipertemukan. Baik, terima kasih Om Hao. Iya, sama-sama. Iya, jadi tetap ya, ibarat kata tetap yakin ya kalau sudah jodoh pasti akan dipertemukan. Ibarat kata cinta itu akan singgah datang, ibarat pergi semuanya akan datang semuanya. Tetapi cinta sejati ataupun jodoh sejati akan datang di saat waktu yang tepat. Gitu. Oke, terima kasih Mbak Mas Ayu. Terima kasih untuk teman-teman semua yang bertugas di sini. Terima kasih untuk Sobat Javanika yang sudah menyaksikan. Jangan lupa untuk subscribe baik di Kisah Tanah Jawa ataupun Singgah untuk Pergi. Dan jika suka untuk share, komen yang positif, dan juga nyalakan lonceng agar mendapatkan pemberitahuan setiap kami upload konten terbaru. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugia tansah pinaringan rahayu sagung dumadi.